Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Khulasatul Kalam, dan kita sudah sampai di babul hajib. Jadi bab hajib ini menerangkan tentang ahli waris yang bisa terhalang dari mendapatkan warisan. Itu diistilahkan dalam ilmu warisan itu dengan istilah hajib, babul hajib. Al-hajbu, yang dimaksud dengan hajib atau bab hajbun adalah man'u man qama bihi sababul irsi. Man'u man qama bihi sababul irsi minal irsi adalah tercegahnya seseorang atau mencegah seseorang yang sudah mempunyai sebab warisan, di mana dia dicegah dari warisannya. Entah tercegahnya itu bil kulliyah secara keseluruhan, au min au farihadzaihi, atau dari bagian yang lebih besar untuk ahli waris tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan hajib. Jadi saya ulang lagi, yang dimaksud dengan hajib adalah tercegahnya seseorang yang sudah mendapatkan sebab warisan, artinya tercegahnya ahli waris dari mendapatkan warisan, minal irsi, dari mendapatkan warisan. Tercegahnya itu bil kulliyah secara keseluruhan, au min au farihadzaihi, atau dari bagian terbesarnya. Jadi langsung kita kasih contoh. Misalkan di sini ada orang meninggal dunia, lalu di sini ada 3 ahli warisnya. Pertama itu suami, zaujun, yang kedua itu anak laki-laki, ibnun, kemudian ahli waris yang ketiga itu ammun atau paman. Maka di sini zauj atau suami tersebut pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/2. Namun karena di sini ada anak laki-laki, maka zauj ini atau suami ini mendapatkan bagian 1/4, ya, mendapatkan bagian 1/4. Dan ibnun, karena ini adalah ahli waris laki-laki, dia mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Nah, untuk paman di sini mahjub, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam satu masalah, itu tidak ada 2 orang yang mendapatkan bagian asobah. Jadi ada satu yang terhalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi di sini asal masalahnya itu dari 4, ya. Asal masalahnya dari 4. Ini 1. Kemudian sisanya itu diambil anak laki-laki. Untuk si paman ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada ahli waris ibnun atau anak laki-laki, di mana ahli waris anak laki-laki ini mencegah bagian 2 ahli waris lainnya, yaitu mencegah bagian suami dan juga mencegah bagian amun atau paman. Jadi amun ini pada dasarnya juga mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Namun karena lebih kuat anak laki-laki, maka paman ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi diistilahkan amun ini mahjub atau ahli waris yang tidak mendapatkan apa-apa, terhalangi oleh anak laki-laki. Karena paman di sini tidak mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, maka diistilahkan dengan mahjub hirman, ya, mahjub hirman.
Adapun suami ini pada aslinya, pada dasarnya mendapatkan bagian 1/2. Bagiannya 1/2. Namun karena di sini ada ibnun, ada anak laki-laki, dia tidak mendapatkan 1/2, dia mendapatkan 1/4. Yang mana 1/4 ini lebih kecil bagiannya daripada 1/2. Asalnya dia mendapatkan 1/2, karena ada anak laki-laki dia mendapatkan 1/4. Jadi di sini ahli waris ibnun, anak laki-laki ini mempengaruhi bagian suami, tapi mempengaruhi sebagian saja. Jadi dia pindah dari 1/2 pindah ke 1/4. Jadi ini juga dikatakan mahjub, terhalang dari 1/2. Jadi zauj, ahli waris zauj, suami terhalang dari bagian 1/2 dan dia mendapatkan bagian 1/4 gara-gara ada anak laki-laki. Jadi dia terhalang sebagian. Maka mahjub yang seperti ini diistilahkan oleh ulama faraid dengan istilah mahjub nuqsan, ya. Mahjub nuqsan. Jadi kalau terhalang keseluruhan itu namanya mahjub hirman. Kalau terhalang sebagian itu namanya mahjub nuqsan. Maka dalam ilmu faraid, hajab, ya, hajab atau terhalangnya warisan, terhalangnya ahli waris dari warisannya itu ada dua. Ada yang bersifat nuqsan, kurang sebagian, ada yang bersifat hirman, terhalang dari keseluruhannya. Oke, kita langsung baca yang tadi. Jadi yang dikatakan hajab adalah al-hajbu man'uman. Yang dikatakan hajab adalah tercegahnya orang yang sudah mendapatkan warisan, tercegah dari warisannya. Di mana tercegahnya tersebut bil kulliyah, secara keseluruhan. Ini yang kita istilahkan tadi dengan mahjub hirman. Au min aufari hadzaihi, atau tercegah dari bagian terbesarnya. Seperti tadi, zauj bagian terbesarnya adalah 1/2. Namun karena ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/4. Jadi bagian terbesar untuk suami adalah 1/2. Namun karena ada ibnun, ada anak laki-laki, dia mendapatkan bagian 1/4. Jadi perpindahan dari 1/2 ke 1/4 ini namanya mahjub nuqsan, atau diistilahkan di sini dengan au min aufari hadzaihi, atau terhalang dari bagian besar bagian dari ahli waris tersebut. Ini namanya mahjub nuqsan, ya, mahjub nuqsan. Oke, kita langsung lanjut pembahasan selanjutnya. Man la yuhjabu hirmanan, ya, man la yuhjabu hirmanan. Berikut adalah man la yahjubu hirmanan. Ya, ini adalah ilmu faraid, ilmu warisan. Man la yahjubu hirmanan bihalin sittatun. Apakah ada ahli waris yang tidak pernah terhalangi dari warisan? Ada beberapa orang yang tidak akan dimahjubkan secara hirman. Kalau mahjub hirman itu kan seluruh hartanya dia tidak mendapatkan, walaupun speser pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya mahjub hirman. Nah, di sini ada beberapa orang, ada beberapa ahli waris yang tidak mungkin selamanya itu mahjub hirman. Jadi dia kalau berstatus ahli waris pasti mendapatkan walaupun sedikit. Nah, itu ada berapa ahli waris? Sittatun. Ada 6 ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman, yang tidak pernah terhalangi dari
warisannya. Siapa saja orang-orang tersebut? Yang pertama ada abun, ada ayah. Kemudian yang kedua ada umun, ada ibu. Yang ketiga ada anak laki-laki. Ini yang paling kuat nih. Jadi ahli waris, dari banyaknya ahli waris, yang paling kuat ini adalah ibnun, anak laki-laki. Kemudian ada bintun, anak perempuan. Ada zaujun, ini suami. Ada wazaujah, istri. Jadi 6 orang ini tidak akan mahjub irman. Jadi kalau ada ahli waris dari yang 6 ini, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, suami dan istri, apabila ada salah satu orang ini, maka mereka semua tidak mungkin mahjub. Ya, coba saja kita tulis, ya, kita tulis mereka semua. Kita hapus dulu. Jadi misalkan ada perempuan meninggal dunia, ya, ada perempuan meninggal dunia. Kemudian siapa saja yang ditinggalkan? Yang pertama ada suaminya, ada zauj, ada suami. Kemudian ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan, ibu masih hidup, kemudian ayah masih juga hidup, ya. Jadi ahli warisnya ada 5 orang, ada suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu dan juga ayah. Maka zauj ini mendapatkan 1/4, ibnun dan bintun ini asobah. Asobah bi ghairihi, bintunnya ibnun asobah bi nafsihi. Umun mendapatkan bagian 1/6, ayah juga mendapatkan bagian 1/6. Jadi mereka tidak akan mahjub, ya, tidak akan mahjub hirman. Kalau mahjub nukson ada di sini, ya, di sini mahjub nukson. Tapi mereka tidak mungkin kita temukan dalam ilmu warisan zaujun mahjub tidak mendapatkan apa-apa. Itu tidak ada ceritanya dalam ilmu warisan. Atau ibnun mahjub, bintun mahjub, umun mahjub, abun mahjub, ini tidak ada ceritanya seperti ini. Jadi mereka ini termasuk ahli waris yang kuat dalam ilmu faraid. ثم قال المصنف إذا اجتمع عصبات، ya, إذا اجتمع عصبات، إذا اجتمع عصبات, apabila ahli waris yang mendapatkan asobah itu berkumpul, qaddima sahibul jihadil muqaddimah, maka yang mempunyai jihad yang lebih awal itu didahulukan daripada jihad yang setelahnya. Fa ini istawatil jihadu quddimal aqrab, apabila jihadnya itu sama, maka didahulukanlah yang lebih dekat. Fa ini istawau fil qurbi, apabila dekatnya itu sama, maka quddimal agwa kama taqaddam, maka didahulukan yang lebih kuat, seperti halnya yang kita bahas tadi malam. Jadi di sini idza jtama'a asabatun, idza jtama'a asabatun, apabila orang-orang yang mendapatkan bagian asobah itu berkumpul, quddima sahibul jihadil muqaddimah, maka didahulukan yang punya jihad yang duluan. Contoh, kita tadi malam membahas bahwasanya jihad asobah itu ada bunuwah, ada ibnun, ya. Anggaplah kita langsung tulis ada ibnun, ya, ada ibnun. Kemudian
ada akhun, ada juga amun. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya 3 orang ini. Ada anak laki-laki, ini yang pertama. Kemudian ada saudara laki-laki. Kemudian yang ketiga ada paman. Jadi ahli waris yang 3 ini mereka sama-sama mendapatkan asobah. Nah, karena semuanya laki-laki. Semua laki-laki itu dalam ilmu warisan itu mendapatkan bagian asobah. Maka mana yang lebih didahulukan? Karena di jihad asobah itu ibnun atau anak laki-laki ini yang lebih awal jihadnya, maka ibnun atau anak laki-laki ini yang berhak mendapatkan bagian asobah. Nah, untuk akhun dan amun ini dihukumi mahjub, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dimaksud dengan idza ijtama'a asabatun quddima sahibul jihatil muqaddamah. Fa in istawatil jihatu quddimal aqrab. Ya. Fa in istawatil jihatu quddimal aqrab. Apabila jihadnya itu sama, quddimal aqrab, maka didahulukanlah yang lebih dekat. Contoh, dalam jihad pertama itu ada bunuwah, ya. Bunuwah. Siapa bunuwah ini? Bisa meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibnubnin, bisa ibnubnit ila akhirih, sampai ke bawah misalkan. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada 2 atau ada 3. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada juga ibnubnin ini. Maka mereka semua itu berada dalam satu jihad, jihad bunuwah. Maka di mana dari mereka yang berhak mendapatkan asobah? Yang berhak mendapatkan asobah itu adalah ibnun. Kenapa? Karena ibnun atau anak laki-laki ini lebih dekat daripada cucu laki-laki. Ya, tentunya antara anak dan cucu lebih dekat mana? Lebih dekat anak daripada cucu. Sehingga ibnun atau anak laki-laki inilah yang berhak mendapatkan warisan. Dalam artian berhak mendapatkan asobah. Untuk ibnubnin dan ibnin ini dihukumi mahjub, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang dimaksud dengan fa in istawatil jihatu quddimal agrab. Apabila jihadnya itu sama, maka didahulukanlah yang lebih dekat. Fa in istawau fil qurbi quddimal agwa. Apabila dekatnya itu sama, quddimal aqwa, maka didahulukanlah yang lebih kuat. Ada 2 ahli waris, dia sama-sama dekat pada mayitnya. Contoh, ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada 2. Pertama itu saudara kandung, ya, syakik. Kemudian ahli waris yang kedua ada liab, saudara seayah. Maka siapa dari mereka berdua yang berhak mendapatkan warisan? Kalau dilihat dari jihadnya sama-sama jihad ukhuwah. Jadi mereka berada dalam satu jihad, yaitu jihad ukhuwatun, persaudaraan. Dan antara saudara kandung dan saudara seayah ini sama dekatnya.
pada si mayit, maka yang didahulukan itu yang lebih kuat. Nah, siapa di sini yang lebih kuat? Apa saudara kandung atau saudara seayah? Nah, yang lebih kuat di sini adalah saudara kandung, sehingga dialah yang berhak mendapatkan asobah. Adapun saudara seayah ini mahjub atau tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang dimaksud keluar. Ya, inilah yang dimaksud dengan fainis tawau fil qurbi quddimal aqwa. Apabila dekatnya itu sama, maka didahulukanlah yang lebih kuat, kama taqaddam. Nah, ini kita bahas tadi malam. Kullu man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitatu illa waladal ummi. Apabila ada satu ahli waris dekat dengan mayit karena ada perantara orang lain, maka orang lain tersebut akan memahjubkan, akan menghalangi orang tersebut, orang yang dekat sebab perantara orang tersebut. Contoh, ini kaidah ya, kaidah. Muhammad ya, anggaplah Muhammad. Muhammad ini punya anak namanya Ahmad ya, nama anak Muhammad ini Ahmad. Ahmad ini punya anak perempuan namanya Zainab ya, ini namanya. Kalau misalkan Muhammad ini meninggal dunia, maka status Ahmad ini adalah ibnun ya, statusnya adalah ibnun, anak laki-laki. Zainab statusnya bintu ibn ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, di sini Zainab itu dekat dengan Muhammad karena ada perantara Ahmad ini. Maka Ahmad ini memahjubkan Zainab. Nah, jadi kalau misalkan nanti permasalahannya, misalkan Muhammad ini menikah dengan Laila. Laila. Jadi ahli warisnya ada Laila, ada zaujah. Ya, ada zaujah, ada ibnun Ahmad, dan juga ada Zainab bintubnin ya, bintubnin. Zaujah ibnun bintun. Nah, kita tulis di sini. Wah. Zaujah ibn dan juga bintubnin. Nah, ya. Maka cara menyelesaikan permasalahan ini apabila ada tadi Muhammad meninggal dunia, maka istrinya ini mendapatkan bagian 1/8. Ya, kenapa mendapatkan 1/8? Karena di sini ada anak laki-laki. Nah, ini mahjub apa ini? Mahjub nukson. Karena pada dasarnya istri ini mendapatkan bagian 1/4 ya. Pada aslinya ya, pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/4. Namun karena di sini ada anak laki-laki, dia mendapatkan bagian 1/8. Ibnun ini mendapatkan asobah. Nah, bintubnin ini mahjub. Kenapa bintubnin ini mahjub? Karena bintubnin ini dekat dengan mayit, di sini mayitnya Muhammad, karena ada perantara ibnun ini. Dari kata tidak ada ibnun, maka tidak ada bintubnin. Ini yang dimaksud dengan perkataan musannif di sini tadi. Kullu man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitatu illa waladal ummi. Ya, semua orang yang dekat pada mayit
Karena ada perantara, ada satu perantara, ada orang, maka perantara tersebut akan memahjubkan dia ya ketika dalam berstatus ahli waris. Illa waladal ummi, kecuali waladal Siapa yang dimaksud dengan waladul Yang dimaksud waladul ini adalah saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini yang dimaksud dengan waladu ummin. Ya. Jadi kalau misalkan kita buat contoh, enggak plus seperti ini. Anggap ada perempuan bernama Zainab lagi, Aisyah lah. Aisyah, ya. Aisyah ini punya suami yang bernama Khalid, ya. Jadi Aisyah ini menikah dengan Khalid, kemudian mempunyai 2 anak, ya. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Anak laki-laki bernama Bakar, anak perempuan bernama siapa ya? Dewi, anggaplah Dewi. Dewi. Nah, beberapa waktu kemudian Khalid ini meninggal dunia, wafat ya. Jadi dia sudah wafat. Khalid ini sudah wafat duluan. Akhirnya setelah Aisyah ini menyelesaikan masa iddahnya, dia menikah lagi, ya. Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama siapa? Umar, ya. Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar. Nah, ketika Aisyah ini menikah dengan Umar, hanya dikaruniai 1 orang anak, ya. Anggaplah namanya Qamar, ya. Namanya Qamaruddin misalkan, ya. Ini anak dari Aisyah juga, ya. Anak dari Aisyah. Kalau misalkan Qamaruddin ini meninggal dunia, ya. Qamaruddin meninggal dunia, kira-kira siapa saja ahli warisnya? Yang pertama tentunya ada ayah, ya. Ada abun. Ini ada abun. Ahli waris yang kedua ada Aisyah tentunya, ummun, berstatus ibu. Ada Bakar dan Dewi yang berstatus ahli dan juga ukhtun li saudara perempuan kandung, seibu, dan saudara laki-laki seibu. Kalau misalkan kok Umar ini meninggal lama sudah, ya, sebelum atau setelah Qamaruddin ini dilahirkan, Umar ini meninggal dunia. Lalu setelah itu Qamaruddin meninggal. Maka di sini ahli warisnya hanya ada 3, yaitu Aisyah yang berstatus ibu, kemudian Bakar yang berstatus saudara laki-laki seibu, kemudian Dewi yang berstatus saudara perempuan seibu. Kita tulis seperti ini saja. Jadi ketika Qamaruddin tadi meninggal dunia, ada ibu, ada ahli ya, ada ukhtun li ummun
itu mendapatkan bagian 1/6 karena di sini ada adadul ikhwah, ada saudara yang lebih dari satu, yaitu 2. Andai kata di sini saudaranya hanya 1, maka umun bagiannya 1/3. Karena ini ada 2 saudara, saudara seibu dan saudara seibu, maka ini juga mempengaruhi bagian dari ibu itu sendiri. Nah, akhun li'um dan ukhtun li'um ini kan dekat dengan komarutin tadi ya. Dekat dengan komarutin karena ada Aisyah ya. Jadi Aisyah ini perantara dekatnya akhun li'um, Bakar dan Dewi ya, di contoh tadi. Karena ada Aisyah, Bakar dan Dewi ini dekat dengan dengan mayitnya, itu Komaruddin. Nah, tapi di sini apakah kalau ngambil kaidah yang tadi berarti Aisyah itu memahjubkan pada akhun li'um dan ukhtun li'um, tapi di sini tidak berlaku ya. Jadi tetap ukhtun li'um dan akhun li'um mendapatkan bagian 1/3 ya. Ini yang dimaksud dengan perkataan musannif di sini, illa waladal ummi, kecuali waladul